Yohanes Pembaptis ini dapat kredibilitasnya pada awalnya tuh dari mana sih? Dia adalah suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Kesaksian Yakobus ini benar-benar menurut aku sangat kuat dan sangat powerful sih, karena satu, dia emang saudaranya Yesus. Iya. Kayak mungkin dia lihat sehari-harinya Yesus, dan ketika dia percaya itu emang speaks volume sih. Kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sangat spesial karena dia tidak bangkit seperti Lazarus, tapi dia Gimana bangkit dengan tubuh kemuliaan. Karena mereka percaya pada suatu saat nanti mereka akan melihat Yesus muka dengan muka dengan tubuh kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Halo teman-teman semua, balik lagi sama kita di Grace and Truth dengan saya Mary dan Febrian. Minggu ini kita bakal bahas apa nih? Kita akan melanjutkan ya melalui timeline-nya perjanjian baru, dan seperti yang aku janjikan, tapi kita mau membahas dulu mengenai orang-orang di sekitar Yesus ketika Yesus memulai perjalanan pelayanannya. Nah, kita mau mengenal nih Yohanes Pembaptis, kita juga mau mengenal saudara-saudara Tuhan Yesus, lalu juga kita mau mengenal para murid Yesus ya. Kamu siap? Siap. Nah, kita mau baca lagi dari Roma 11 ayat 25-27. Saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi keras hatinya sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain masuk. Dengan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kami bisa belajar dan mengerti firman-Mu dan juga mengerti orang-orang di sekitar-Mu ketika Engkau berjalan di dunia ini. Biar kami juga Tuhan bisa mengerti rencana penebusan yang telah Engkau lakukan di kayu salib ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kemarin kan aku memperlihatkan kamu sedikit ya mengenai ini timeline-nya ketika Yesus mulai perjalanan pelayanannya. Jadi 3,5 tahun itu dia lebih banyak di Galilea, dan setengah tahunnya itu dia lebih banyak di Yerusalem, dan dia disalibkan ketika dia berada di Yerusalem. Nah, orang-orang di sekitar Yesus ketika Yesus memulai pelayanannya itu salah satunya adalah Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, kamu tahu apa nih mengenai Yohanes Pembaptis? Ayo. Yang orang yang membaptis. Iya, betul. Namanya sangat menjelaskan ya. Namanya menjelaskan sekali. Forerunner dari Yesus lah ya. Forerunner dari Yesus ya, benar sekali. Nah, ini Yohanes Pembaptis ini dicatat di 4 Injil loh. Jadi semua Injil itu membahas mengenai Yohanes Pembaptis. Dan siapakah Yohanes Pembaptis ini? Semuanya mencatat yang sama ya. Dia adalah suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan kepada Tuhan, yaitu Yesus kita. Nah, di sini sangat penting sekali. Mengapa? Karena ketika Yesus dibaptis itu adalah sebuah pertanda dimulainya pelayanan Tuhan Yesus. Dan juga ketika Yesus dibaptis itu sebenarnya itu menunjukkan kalau dia itu Mesias. Kenapa? Apa artinya Mesias? Orang yang diurapi. Iya, orang yang diurapi. Jadi ketika dia dibaptis dan dia keluar dari air, turunlah Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati kan, dan hinggap di atas kepalanya Yesus gitu kan. Jadi itu tuh menandakan Yesus ini adalah dia yang diurapi. Dia ini adalah Mesias. Maka dari itu 4 Injil ini semua menceritakan mengenai baptisannya Yesus Kristus. Gitu. Okay. Jadi Yohanes Pembaptis ini sangat penting ya dalam narasi di mana Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Okay. Nah, Yohanes Pembaptis ini juga adalah seorang figur publik yang sangat penting yang kita bisa pelajari juga. Karena pada saat dia membaptis dan dia memberitakan Injil kayak berkhotbah gitu, banyak orang-orang Farisi yang mendatangi dia dan bertanya-tanya, siapa kamu ini gitu kan? Apakah kamu ini Kristus atau Mesias? Yaitu adalah raja yang mereka nanti-nantikan kan. Kristus atau Mesias itu adalah raja yang dinantikan oleh orang-orang Yahudi yang akan memerintah selama-lamanya, yang kita sudah bahas banyak sekali di Perjanjian Lama. Nah, kalian bisa baca sendiri di Yohanes 1 ayat 19-23. Lalu ditanya lagi, kalau kamu bukan Kristus atau Mesias, apakah kamu nabi? Nah, siapakah nabi yang dimaksudkan ini? Nabi yang dimaksudkan ini adalah nabi yang seperti Musa, menurut Ulangan 18 ayat 15. Jadi mereka menantikan Mesias,
Mereka menantikan seorang nabi seperti Musa, lalu juga mereka menantikan Elia. Jadi pertanyaannya itu ada 3. Apakah kamu Kristus? Apakah kamu nabi? Apakah kamu Elia? Kenapa mereka menantikan Elia? Ya. Kenapa? Karena diberitakan di Maleakhi 4. Dia sudah nyontek saudara-saudara. Karena sebelum kedatangan Kristus atau Mesias ini atau kedatangan Tuhan, di Maleakhi 4 ayat 5-6 ini dikatakan seperti ini. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, ini disebutkan di sini Tuhan sendiri akan mengutus Nabi Elia untuk datang. Dan kamu tahu kan, Elia itu kan tidak mati ya. Dia kan diangkat oleh Tuhan, dia tidak mengalami kematian. Nah, di Maleakhi ini disebutkan atau dinubuatkan pada hari Tuhan, ini hari Tuhan ini adalah Day of the Lord. Ini mengenai akhir zaman, saudara-saudara. Jadi di sini dinubuatkan kalau pada sebelum datangnya akhir zaman atau hari Tuhan itu, kalau kita orang Kristen mengenalnya sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali, akan datang Elia. Tuhan akan mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Nah, di sini kita juga bisa melihat kalau akhir zaman itu nanti pada suatu saat nanti akan ada zaman yang dimana hati bapak sama hati anak tuh terpecah gitu ya. Makanya dikirimkanlah Elia untuk mengembalikan kembali mereka bapak-bapak kepada anak-anaknya. Nah, di sini makanya para orang Yahudi atau para orang Farisi ini mereka itu expecting gitu. Jadi orang yang Yohanes Pembaptis ini kelihatannya mungkin sangat diurapi gitu ya, dan juga khotbahnya luar biasa mungkin dan membaptis banyak orang. Nah, makanya mereka bertanya-tanya siapakah Yohanes Pembaptis ini gitu. Dan Yohanes Pembaptis akhirnya berkata kalau dia ini bukan Kristus, dia ini bukan Elia, dan dia ini bukan nabi itu, tapi dia adalah suara di padang gurun yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Nah, kita tahu dia ini adalah nabi yang terakhir yang di mana dia mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Aku ada pertanyaan dulu nih. Gimana tuh? Nah, Yohanes Pembaptis ini dapat kredibilitasnya pada awalnya tuh dari mana sih gitu? Kan kalau misalnya nabi-nabi di zaman dulu gitu, Musa kan melakukan mukjizat gitu, Elia melakukan mukjizat. Nah, kalau Yohanes sendiri ini dia dapat titel nabi ini tuh kenapa dan gimana loh kredibilitasnya itu? Itu kurang jelas di Alkitab, tapi kita tahu dari Lukas yang kemarin kita bahas, kalau Yohanes Pembaptis ini kan lahirnya juga dari mujizat ya. Karena Elizabeth itu kan dibilangnya sudah tidak mungkin punya anak gitu kan. Lalu ada malaikat datang ke Zakaria ya, bapaknya ya, bilang kalau dia akan memiliki anak. Dan dia itu adalah Yohanes Pembaptis gitu. Dan juga menurut aku ini kan Yohanes Pembaptis ini kan tinggal di padang gurun. Dan juga cara berpakaiannya gitu kan seperti orang nyentrik gitu Cara makannya juga seperti orang nyentrik. Dan menurut aku juga dia melakukan banyak mujizat-mujizat mungkin. Tapi tidak tertulis. Tidak tertulis, itu spekulasi aku gitu. Dan juga mungkin dengan cara dia berbicara begitu mungkin terlihat seperti nabi gitu kan. Makanya orang-orang Farisi ini bertanya-tanya siapakah dia ini sebenarnya gitu. Tapi mungkin saja dia berbuat mujizat-mujizat gitu kan. Ada lagi? Udah. Lanjut dulu. Di sini di Lukas 1 ayat 17 kita bisa mengenal identitas Yohanes Pembaptis ya, dituliskan. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Nah, di sini dikatakan ketika Yohanes Pembaptis ini mau lahir, dikatakan dia ini akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Jadi dia ini bukan Elia, tapi dia berfungsi gitu ya dalam roh dan kuasanya Elia. Makanya aku berpikir mungkin dia juga berbuat banyak mujizat. Karena dia berjalan dengan roh dan kuasa Elia yang membuat seperti yang di Maleakhi dituliskan, kembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya gitu kan. Nah, jadi siapakah Yohanes Pembaptis ini? Ya, aku mau bilang dia adalah nabi yang terakhir yang menyiapkan jalan bagi Tuhan Yesus dalam kuasa dan roh Elia. Tapi dia bukan Elia yang nubuatkan Maleakhi sebelum kedatangan
Oh, oke. Yesus yang kedua kali kalau kita orang Kristen percaya seperti Siap. itu ya sebelum Hari Tuhan. hari Tuhan. Nah, kalau di sini kita melihat nubuatan itu adalah sebuah pattern, Pola. pola ya. Nah, jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ini dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis yang datang dengan kuasa Elia. Menurut aku sih kedatangan Yesus yang kedua kali Elia sebenar-benarnya yang akan datang. Karena di Wahyu kalau teman-teman membaca itu ada 2 saksi ya sebelum hari Tuhan ya. Ya. Yang pertama itu sudah pasti itu Elia. Hmm. Nah, yang kedua ini banyak yang berspekulasi itu Musa gitu kan. Atau juga mungkin ada yang berkata Enok gitu ya. Tapi kita itu tidak tahu. Kalau menurut aku, mungkin yang kedua ini adalah orang seperti Musa. Nabi seperti Musa mungkin gitu kan. Nah, tapi kita tidak tahu itu, oke? Nah, di sini juga kita mau melihat kalau Yesus itu punya hubungan saudara sebenarnya dengan Yohanes Pembaptis. Ya. Dan dia lahir 6 bulan sebelum Yesus. Nah, di Lukas 1 ayat 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau malaikat bertemu dengan Maria ya dan berkata kalau Elisabet sedang mengandung dengan Yohanes Pembaptis. Makanya Maria pergi ke Elisabet untuk mengecek mungkin ya. Dan dilihatnya, oh Elisabet benar-benar mengandung. Makanya dia memuji nama Tuhan pada saat dia tahu itu. Dan juga katanya di Lukas ini juga Yohanes Pembaptis di dalam kandungan itu seperti apa ya? Praising the Lord ya. Di situ juga ditulis seperti itu dan itu sangat luar biasa gitu. Jadi Yohanes Pembaptis ini ada hubungan saudara dengan Yesus dan juga dia ini 6 bulan lebih tua dari Yesus ya. Nah, di sini juga kita mau melihat kalau Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang terakhir, Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu, kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Nah, jadi kita mengenal di sini penggenapan di hukum Taurat itu adalah sampai pada Yesus ya, sampai pada Yohanes gitu. Dan Yesus itu menggenapi semuanya itu gitu. Nah, pada akhirnya Yohanes Pembaptis ini dipenggal saudara-saudara. Saya tadi mau menaruh picture di penggal tapi tampaknya tidak bagus ya Terlalu untuk sadis. ditaruh ya. Jadi ada yang namanya Herodias ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini kayak apa ya? Ngasih tahu gitu ke raja, kamu nih nggak boleh nikah sama dia karena itu tidak benar gitu kan, immoral ya. Lalu pada akhirnya dia ditawan di penjara, lalu anaknya yang Herodias ini menari-nari gitu kan di depan rajanya, terus rajanya happy, kamu mau apa gitu kan, terus dimintalah kepalanya Yohanes Pembaptis saudara-saudara. Akhirnya dia pun dipenggal dan meninggal. Oke. Kamu ada masukan buat Yohanes Pembaptis? Enggak, lanjut dulu. Ini cerita yang banyak mengenai Yohanes Pembaptis ya, dan juga kita bisa melihat kalau dia adalah benar-benar nabi terakhir yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus kita. Dan pekerjaannya Sangat tidak menarik. mudah ya, karena dia harus berada di zaman yang sama dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan juga harus mempersiapkan orang-orang yang tidak siap sebenarnya dengan kedatangan Yesus. Dan kita tahu walaupun dipersiapkan, akhirnya Yesus juga disalibkan oleh mereka. Ya. Oke, yang kedua kita mau melihat mengenai saudaranya Yesus. Saudaranya Yesus, kita lihat Matius 13 ayat 54 sampai 55. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Nah, di sini kita bisa melihat kalau Yesus itu punya saudara-saudara yang namanya adalah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan juga ada saudara-saudara perempuan ya, tapi tidak disebutkan namanya. Nah, di sini kita bisa melihat kalau kita itu mempercayai virgin birth, yaitu kelahiran dari seorang perawan. Tapi Yusuf dan Maria kan sudah menikah. Nah, tentu saja mereka memiliki anak yang lain. Nah, di sini dicatat kalau anak-anak itu ada namanya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan ketika Yesus kembali ke Nazaret dan mengajar di tempat
sinagog ya kalau bahasa Judaismnya. Mereka langsung kayak, oh siapa sih ini gitu kan, kita kan tahu ini orang siapa gitu kan, dan mereka tuh tidak percaya dengan Yesus. Ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat kalau mereka juga saudara-saudaranya nanti tidak percaya juga dengan Yesus Kristus. Dikatakan Matius 13 ayat 56, 57. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semua itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan di rumahnya. Nah, kita bisa melihat kalau Yakobus dan saudara-saudaranya itu tidak percaya di Yohanes 7 ayat 1-5. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Terus? Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Tidak percaya kepadanya. Nah, kita tidak tahu ya masa kecilnya Tuhan Yesus kan tidak banyak dicatat seperti yang kita bahas kemarin. Nah, tapi di sini kita bisa melihat kalau saudara-saudara itu tidak percaya kepada Yesus ketika dia memulai pelayanannya. Nah, tentu saja kita tidak tahu bagaimana mereka tumbuh besar. Kita juga tidak tahu betapa sulitnya mungkin menjadi Yakobus ya. Punya kokoh seperti Yesus gitu kan. Kalau teman-teman ada yang punya orang tua dan berkata, kenapa sih kamu tidak bisa seperti kokoh kalian bisa bayangkan Yakobus ini seperti apa gitu ya. Atau kita bisa mendengar, oh why won't you be like Jesus gitu. Kamu harus seperti Yesus ya gitu seperti ya. Yesus, hidup seperti Yesus gitu. Itu mungkin kata-kata yang tidak suka didengar oleh Yakobus waktu dia kecil, saudara-saudara. Betul. Dan juga mungkin ada kisi-kisi kesan-kesan kalau memang Yesus ini adalah Mesias yang ditunggu ketika Yakobus mungkin juga bertumbuh besar ya. Nah, makanya di sini dikatakan Yakobus dan saudara-saudara berkata, ayo pergi dong ke Yerusalem, ke Yudea, perlihatkanlah dirimu sebagai Mesias gitu. Mungkin ini seperti olok-olok ya, kayak nantangin lah gitu. Katanya kamu Mesias, tumbuh besar katanya kamu Mesias. Ayo dong, tunjukin dong dirimu. Gimana sih? Jangan cuma ngomong doang, jago kandang lu gitu kan mungkin. Nah, di sini dikatakan mereka itu tidak percaya karena dengan olok-olokan atau dengan provokasi ya seperti itu ya. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau waktunya memang belum tiba untuk dia pergi ke Yerusalem dan memperlihatkan dirinya sebagai Mesias. Mantap. Nah, nanti juga kita melihat kalau Yakobus ini sebenarnya bertobat. Dan pertobatannya itu sebenarnya membuktikan kalau Yesus ini benar-benar bangkit dari antara orang mati. Kita bisa melihat di 1 Korintus 15. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah, ini yang menulis adalah Paulus, dan Paulus menuliskan kalau Injil keselamatan ini sesuai dengan scripture ya, yaitu yang dia bisa lihat di Perjanjian Lama. Jadi Paulus mereferensikan Perjanjian Lama kalau memang Kristus itu akan mati untuk dosa kita dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, terus dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Nah, kita juga bisa melihat kalau kebangkitan Yesus ini, Yesus dengan tubuh kemuliaannya yang bangkit itu, dia menampakkan dirinya kepada Kefas, ini adalah Petrus, lalu murid-muridnya, lalu 500 orang dia melihat juga kebangkitan Yesus ya, dan juga beberapa sudah meninggal. Jadi Korintus ini sebenarnya dituliskan lumayan early ya, karena kita bisa tahu kalau 500 orang ini masih hidup. Banyak di antaranya masih hidup. Lalu dikatakan, selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, kita bisa melihat Yakobus di sini adalah adiknya Yesus. Nah, karena itulah Yakobus percaya
Ya. gitu kan. Dan juga kita bisa melihat kalau yang paling terakhir ini dia menampakkan kepada Paulus, yang akhirnya juga membuat Paulus ini bertobat dan percaya. Ya. Memang kebangkitan ini adalah sesuatu event yang sangat luar biasa ya, Ya. yang mengubah cara pikir seseorang. Ya. Yakobus yang dia tidak percaya dan juga mungkin memprovokasi Yesus, melihat Yesus mati, bangkit, dan juga dengan tubuh kemuliaan itu membuat dia percaya. Ya. Dan juga kita tahu kalau Yakobus ini matinya martir, saudara-saudara. Dia tadinya dilempar dari bait Allah yang tinggi, tidak mati, dan akhirnya dirajam batu oleh orang-orang Yahudi. Ya, kesaksian Yakobus ini benar-benar menurut aku sangat kuat dan sangat powerful sih, karena satu, dia emang saudaranya Yesus. Iya. Kayak mungkin dia lihat sehari-harinya Yesus, dan ketika dia percaya itu emang speaks volume sih gitu. Ya, makanya salah satu alasan kenapa kita bisa mempercayai kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah melalui testimoninya Yakobus ya, yang berani mati untuk pesan yang dia beritakan kalau Yesus ini adalah benar-benar Mesias dan anak Allah yang menjadi manusia yang sudah membayar dosa kita di kayu salib, dan dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya, dan juga dia membuat jalan bagi kita untuk bisa mengenal Allah kita. Yakobus ini juga yang nulis kitab Yakobus ya. Iya. Dan Yudas ini half brothernya Yesus juga menulis kitab Yudas ya. Iya, jadi Yakobus dan Yudas itu yang kita bisa lihat di Perjanjian Baru, mereka adalah half brother ya, jadi dari Yesus Kristus. Dan mereka menjadi percaya karena mereka melihat kebangkitan Yesus. Luar biasa ini. Ada yang mau kamu tambahin? Mantap. Kenapa disebut half brother? Ayo. Kenapa? Ayo. Karena Yesus itu adalah anak Allah, saudara-saudara. Jadi setengahnya gen Maria doang. Iya. Ya, tidak ada walaupun gen Yusuf. Menurut aku sih Yesus tidak ada ya gen Marianya ya. Karena ya menurut aku ya, mereka keluar dari rahim yang sama, intinya gitu ya. Menurut Nicene Creed ada sih. Ada ya. Gennya Maria. Kita harus mengecek DNA-nya Tuhan Yesus kalau kayak begitu. Oke, kita mau lanjutin. Yang terakhir adalah mengenai kedua belas murid Tuhan Yesus. Di Lukas 6 ayat 13-14. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya Rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Nah, di sini juga dituliskan di Matius 10 ayat 1-4 dan di Markus 3 ayat 13-19. Dan di sini kitab-kitab Injil di Perjanjian Baru ini di sekeliling mereka ya, 12 murid Tuhan Yesus ini. Dan juga mereka ini sebenarnya grup yang sangat lucu ya, bisa berkumpul bersama-sama. Karena ada beberapa itu nelayan dan beberapa itu tax collector, ada pengkhianat di situ, juga ada zealot. Zealot ini adalah pemberontak ya, mereka ini violence gitu ya, penuh dengan violence. Bisa ada di situ dan bisa berada di bawah ajaran Tuhan Yesus. Menurut aku ini sangat luar biasa ya. Karena mereka grup yang sangat aneh sebenarnya. Tapi Yesus kita luar biasa memilih orang-orang sebenarnya yang tidak qualified untuk menjadi murid-muridnya. Sama seperti gereja lah ya, orang-orang yang berdosa dikumpulkan untuk mengubah dunia. Ya, makanya kita sebenarnya harus melihat kalau Tuhan Yesus itu memang memanggil kita just as the way we are gitu. Tapi selama 3 tahun mereka ini banyak yang berubah gitu. Diubahkan dari dalam keluar gitu kan, luar biasa. Kecuali Yudas Iskariot tentunya yang kemudian berkhianat. Dan kita juga melihat di Alkitab tidak hanya 12 ya. Ada lebih dari 12 sebenarnya yang berjalan bersama-sama dengan Yesus, tapi yang benar-benar dipanggil itu adalah 12 rasul. Mereka yang benar-benar akan dipanggil Yesus, yang akan dikirim keluar. Rasul itu kan artinya messenger ya, yang diutus keluar untuk memberitakan Injil. Nah, di Kisah Para Rasul 1 ayat 15 juga kita bisa melihat kalau ada 120 orang yang berkumpul setelah Yesus disalib dan bangkit. Nah, jadi kita bisa melihat walaupun ketika Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ikan kan ribuan tuh ya. Tapi yang percaya ya ratusan ya. Itulah
realita hidup. Orang-orang suka dengan mujizat-mujizat, tapi yang benar-benar akan memiliki iman sampai akhir mungkin hanya beberapa Iya, gitu. sukanya yang enak-enak, begitu susah pada kabur gitu Iya, ya. begitu Yesus disalib pada kabur ya. Atau mereka cuman interest dengan mujizat, bukan Bisa dengan jadi. pribadi Yesus sendiri gitu. Tapi kita juga bisa melihat ada orang-orang yang disebutkan seperti Matias ini kan yang menggantikan Yudas Iskariot. Ya. Nah, juga kita bisa melihat selain Matias yang direkomend mereka adalah Yusuf yang disebut Barsabas gitu. Jadi ada orang-orang juga yang bersama-sama dengan Yesus dari awal, tapi tidak dipanggil untuk menjadi rasul gitu. Kita juga tahu ada orang-orang seperti Maria Magdalena, terus kita tahu Lazarus yang bangkit dari kubur, Maria Marta dan Markus gitu ya. Jadi Markus ini yang menuliskan kitab Markus, tapi dia umurnya masih sangat muda gitu waktu ketika Yesus memulai ministrinya. Tapi kita bisa melihat juga nanti ya. Jadi kita bisa melihat kalau banyak orang-orang yang berada di sekitar Yesus. Dia juga memiliki teman-teman. Makanya kita memiliki Allah yang mengenal kita ya, yang punya relationship, yang memiliki iba ya. Ketika Lazarus mati aja kan dia menangis gitu. Jadi iman kekristenan ini sangat luar biasa karena kita tahu kita memiliki Allah yang bisa comfort us gitu ya. Ada yang kamu mau tambahin? Udah, tuh. Nah, di sini juga kita mau melihat kalau Yesus ke-12 murid Yesus itu matinya juga martir. Yang juga merupakan kesaksian kalau mereka benar-benar melihat Yesus bangkit dari antara orang mati. Yang tadinya dari penakut-penakut gitu ya, mengkhianati Yesus. Dari grup yang aneh itu ya, kecuali Yudas tentunya. Nah, dan juga mereka ini nelayan yang gak berpendidikan gitu kan. Kalau mereka tidak benar-benar melihat Yesus bangkit dari antara orang mati, kayaknya sangat tidak mungkin mereka tuh mau ya mati martir. Ya, keberanian dari mana itu ya? Demi sebuah pesan kalau Yesus ini adalah Mesias. Betul. Yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati. Betul. Dan kebangkitan Yesus ini teman-teman mungkin banyak yang nggak tahu ya, kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah sangat spesial. Karena dia tidak bangkit seperti Lazarus, tapi dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Yang dimana itulah adalah janji yang diberikan juga kepada kita. Yang dimana dengan tubuh kemuliaan itu kita bisa melihat Yesus muka dengan muka. Ya. Nah di situ nanti kita akan belajar lebih banyak lagi ketika kita sampai di kebangkitan Tuhan Yesus ya. Tapi di sini aja, kamu ada yang mau kamu tambahin? Jadi selain 12 murid ini juga perlu diingat bahwa tadi ada 500 orang lain ya yang melihat Yesus itu bangkit dengan tubuh kemuliaannya gitu. Iya. Jadi emang sih kebangkitan Yesus dan the fact that Yesus itu Mesias itu emang sangat kuat bukti historisnya, bukan cuman bahkan bukan cuma di Alkitab doang gitu ya, malah historis bukti-bukti lainnya yang ditulis oleh orang-orang yang disebut non-Kristen gitu ya. Iya, Yosefus ya salah satunya ya. Iya, betul. Dan juga kita bisa melihat juga kalau memang kematian Tuhan Yesus ini tidak bisa dipungkiri. Karena bahkan orang-orang ateis saja itu tidak bisa memungkiri kalau Yesus itu benar-benar mati. Betul. Dan pada saat itu tidak mungkin bangsa Romawi itu gagal ya untuk menyalibkan Yesus. Karena kalau boleh dibilang Romawi ini adalah sebuah kerajaan yang dimana militernya itu sangat kuat. Betul. Dan juga apa yang kita sudah bahas dari Perjanjian Lama sendiri itu kan ditulis jauh sebelum Perjanjian Baru itu ada dan dikumpulkan. Itu aja dari bukti-bukti semua nubuatan-nubuatannya aja cocok pas gitu ya dengan kematian dan kebangkitan Yesus ini juga. Nah, menurut aku juga ini salah satu alasan ya kenapa Tuhan Yesus juga memilih orang-orang yang tidak teredukasi. Karena ketika Yesus sudah mati dan dibangkitkan, mereka tuh baru benar-benar bisa melihat apa yang dituliskan firman Tuhan. Mungkin kalau Paulus mungkin dia bisa engeh gitu ya, kayak wah benar nih ada ditulis seperti ini gitu. Ya. Tapi kan murid-muridnya Yesus ini kan tidak begitu terpelajar dan mengenai nubuatan-nubuatan Mesias ya. Mereka cuma punya ekspektasi Mesias itu akan datang gitu. Betul. Tapi ketika Paulus itu masuk ke dalam tubuh Kristus dan juga banyak mungkin ahli-ahli Taurat yang akhirnya percaya, barulah terlihat kalau memang yang dinubuatkan ini tuh memang menunjukkan kepada Yesus gitu. Mantap. Jadi dan kematian mereka ini juga menjadikan kesaksian ini tuh tidak bisa dipungkiri. Betul. Karena bagaimana mungkin orang-orang ini mau mati untuk sebuah kebohongan.
Betul. Pastilah mereka benar-benar melihat kalau kematian ini bukanlah akhir dari semuanya. Karena mereka percaya pada suatu saat nanti mereka akan melihat Yesus muka, dengan tubuh kemuliaan yang Bapa berikan kepada Yesus. Segala sesuatu yang diberikan kepada Yesus akan juga diberikan kepada kita yang percaya kepadanya. Mantap Jadi sekali. itulah harapan kita saudara-saudara, dan harapan kita ini boleh dibilang sangat dijamin ya dengan apa yang sudah kita bisa baca di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru. Betul. Malah orang-orang yang di sekeliling Yesus ini memang membuktikan bahwa Yesus itu Mesias ya, sekali lagi. Ya. Oke. Next kita akan membahas lebih seru lagi mengenai apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan Yesus dalam masa pelayanannya. Wah, bakal kontroversi nih. Yang akan menunjukkan kalau dia itu 100% manusia, dia itu adalah Mesias yang ditunggu, dan dia itu 100% Allah. Boleh nih buat teman-teman, silakan komen dan kasih pertanyaan-pertanyaan karena nextnya bakal seru, oke? Ya, God bless you. God bless you.